Là cô Nguyễn Đề Đề. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Fidi Umaira dengan NIM 22002250 dari sesi 124. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang berjudul Laboratorium Sains Digital untuk Sekolah Menengah Atas, eh, yang mana penulisnya yaitu Andik Purwanto 2020. Di bab 1 terdapat pendahuluan di mana itu ada dasar hukum. Pengembangan laboratorium sains digital untuk sekolah menengah atas ini dilakukan dengan memperhatikan dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar atau Madrasah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tata Kelola TIK di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada latar belakang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang mengkondisikan lingkungan seorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran di sekolah pada dasarnya adalah proses penciptaan atau pengondisian sebuah lingkungan sekolah atau kelas yang memungkinkan peserta didik belajar menggunakan pendekatan atau model pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya ada maksud, tujuan, dan manfaat. Pengembangan laboratorium sains digital oleh Direktorat SMA dimaksudkan sebagai terobosan dan solusi untuk SMA yang belum memiliki laboratorium. Memiliki laboratorium tetapi tidak ada peralatan dan bahan, dan SMA yang laboratorium dalam kondisi rusak, yang kesemuanya berdampak pada terjadinya kesenjangan dalam layanan pendidikan. Penjelasan dan konsep laboratorium sains digital yang diuraikan dalam buku ini juga dapat menjadi panduan dan standarisasi jika SMA bermaksud mengembangkan sendiri laboratorium sains digital. Adapun tujuan pengembangan laboratorium sains digital adalah untuk mendukung kegiatan praktikum suatu proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan. Lalu ada ruang lingkup. Pada saat ini di sekolah menengah atas terdapat bermacam-macam laboratorium, mulai dari laboratorium komputer, laboratorium multimedia, laboratorium bahasa, laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia. Namun ruang lingkup pengembangan laboratorium sains digital adalah meliputi laboratorium yang masuk kategori mata pelajaran IPA, yaitu laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium kimia. Pembahasan buku ini akan difokuskan pada uraian konsep tentang laboratorium sains digital, mulai dari pengertian proses bisnis, penggambaran fitur-fitur, dan infrastruktur pendukung, sampai dengan penggambaran implementasi, tetapi tidak mengurai proses penggunaan dari sisi aplikasi maupun pembuatan
developed content berupa simulasi atau permodelan komputernya. Lalu di bab 2 ada laboratorium pada SMA, yaitu ada pengertian dalam buku petunjuk pengolahan laboratorium IPA SMA 1 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979. Laboratorium adalah tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dalam bidang ilmu tertentu, seperti biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Januari 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 dan Nomor 13 Mei 2010 yang dimaksud dengan laboratorium pendidikan adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruang tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada tujuan dan fungsi. Tujuan adanya laboratorium sekolah adalah untuk mendukung kegiatan praktikum suatu proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan budaya sikap ilmiah serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan peserta didik. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran tersusun atas unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah peserta didik memiliki kompetensi melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan sikap, attitude, pengetahuan, keterampilan melalui sebuah proses pembelajaran yang tepat. Lalu ada jenis laboratorium SMA. Berdasarkan klasifikasinya, laboratorium dapat dibedakan atas laboratorium pendidikan, yaitu laboratorium yang digunakan untuk lembaga pendidikan, terutama tingkat SD, SMP, SMA, dan laboratorium riset, yaitu laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menentukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang di bidangnya. Lalu ada pengelolaan laboratorium SMA. Dalam menyusun program penting untuk mempertimbangkan perkiraan volume setiap subkegiatan atau pelayanan selama 1 tahun agar penetapan jenis dan jumlah unit sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program bisa diukur secara akurat. Penting juga memperhatikan capaian kinerja kegiatan tahun sebelumnya sebagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan laboratorium. Pengembangan laboratorium sekolah adalah kegiatan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium dengan kepala labar sebagai ketua tim atau manajer puncak. Lingkup pekerjaan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium adalah melakukan penyusunan sistem manajemen mutu pengelolaan laboratorium, melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi, serta melakukan perbaikan berkesinambungan agar mutu pelayanan laboratorium terpelihara dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pendidik, peserta didik, dan warga sekolah lainnya. Lalu ada peta sebaran dan kondisi. Kegiatan praktikum oleh peserta didik merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Beberapa mata pelajaran praktikum selain harus mengetahui konsep dasar dan teori-teori penunjangnya, juga harus melakukan eksperimen atau percobaan di laboratorium untuk memahami tentang suatu konsep tertentu atau teori-teori dasar yang telah dipelajari agar mempunyai tingkat pemahaman yang lebih luas. Untuk melaksanakan suatu kegiatan praktikum, maka diperlukan ruang laboratorium dan fasilitas, peralatan serta bahan-bahan yang memadai. Namun demikian pada kenyataannya masih banyak sekolah menengah atas yang belum memiliki laboratorium. Bab 3 ada praktikum maya. Di sini ada pemanfaatan TIK untuk praktikum secara maya. Kebutuhan
Kebutuhan pendidikan dan pembelajaran di era milenial ini mengharuskan para pendidik untuk dapat mengimplementasikan teknologi ke dalam pembelajaran mata pelajaran sains, seperti biologi, fisika, dan kimia secara efektif. Transformasi teknologi akan membantu para pendidik agar piawai menyajikan pembelajaran sains secara interaktif, komunikatif, dan menyenangkan, sekaligus dapat mengemas suatu materi yang menyangkut cukup rumit dan sulit menjadi lebih mudah sehingga dipahami sebagai contoh pada materi termokimia, di mana materi ini akan memperkenalkan peserta didik tentang energi, jenis-jenis, entalpi, dan perubahannya. Pada materi ini sangat syarat dengan penghitungan dan rumus-rumus serta peserta didik harus memiliki keterampilan psikomotor untuk menunjang pembuktian dari fenomena yang disajikan dalam setiap subtopik. Praktikum maya dapat diartikan sebagai bagian pengajaran untuk melakukan suatu praktikum pengujian dari teori yang dilakukan menggunakan simulasi komputer yang membuat nanti yang tidak benar-benar ada seolah-olah menjadi ada. Dengan aplikasi praktikum maya, maka akan dapat menjelaskan konsep-konsep abstrak dan peserta didik seolah-olah sedang melakukan praktikum di laboratorium yang sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran, yaitu sebagai media presentasi pembelajaran dan sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Misalnya, peserta didik diberi tugas untuk membaca atau mencari sumber daya dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran melalui e-learning. Belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, di mana konsep ini juga sesuai dengan diterapkan bagi sekolah yang menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya. Beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menggunakan laboratorium digital dan melakukan praktikum maya adalah yang pertama, mempermudah pemahaman materi yang sudah dipelajari. Dua, menampilkan proses praktikum menjadi lebih menarik. Tiga, dapat menyesuaikan dalam bentuk permodelan suatu kejadian atau proses yang sulit berbahaya. Empat, penggunaan waktu menjadi lebih efektif. Lima, memperoleh akses praktikum kepada peserta didik karena dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Lalu ada kekurangannya, yaitu membutuhkan perangkat pendukung baik, perangkat keras maupun perangkat lunak. Lalu mengurangi pengalaman experience dalam melakukan praktikum, tidak dapat mewakili seluruh aspek. Lalu ada laboratorium maya Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki program laboratorium maya yang secara teknis melakukan salah satu fitur pada portal Rumah Belajar Kemendikbud yang dapat diakses pada alamat https://belajar.kemendikbud.go.id. Program atau aplikasi Rumah Belajar telah lahir sejak tahun 2011 dengan didasari akan tren pendidikan di era digital dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan kepastian dalam mengakses informasi. Fitur-fitur pada Rumah Belajar menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antara komunitas sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara diam dan mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh laboratorium. Lalu ada bab 4, mengembangkan laboratorium sains digital pada SMA, yaitu konsep laboratorium sains digital pada SMA. Program digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi terkini dalam berbagai proses pembelajaran. Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan implementasi dari pembelajaran baru yang disiapkan untuk menghadapi tantangan global di era revolusi industri. Salah satu langkah strategi yang dilakukan oleh Direktur SMA menyongsong program digitalisasi sekolah adalah dengan mengembangkan laboratorium sains.
Lalu ada infrastruktur laboratorium sains digital. Dengan konsep sebagai laboratorium hibrid, yaitu tetap mempertahankan laboratorium konvensional dengan memasukkan infrastruktur TIC sebagai penunjang dan mengkombinasikannya dalam operasional laboratorium. Maka infrastruktur untuk laboratorium sains digital juga merupakan kombinasi dan gabungan dari laboratorium konvensional dan laboratorium virtual. Yang ketiga ada konten praktikum maya. Konsep laboratorium sains digital secara teknis pada akhirnya akan berupaya aplikasi yang digunakan untuk mengatur, mengelola, menjalankan, dan mendokumentasikan seluruh proses dan aktivitas operasional sebuah laboratorium secara digital. Dan aktivitas utama adalah laboratorium sains digital adalah melakukan praktikum secara maya. Maka di dalamnya terdapat menu untuk mengelola manajemen konten digital ini, terdapat beberapa sumber dan alternatif agar sekolah mendapatkan dan mempunyai konten digital praktikum maya. Fitur dan layanan pada laboratorium sains digital. Pada implementasi laboratorium sains digital yang lebih maju dan ideal, maka tidak hanya berkutat pada penyediaan konten digital untuk melakukan praktikum maya, tetapi sudah lebih besar lagi dengan mengembangkan aplikasi tata kelola laboratorium secara menyeluruh, maka perlu dikembangkan fitur-fitur layanan yang meliputi seluruh aspek di dalam laboratorium, mulai dari sisi administrasi, pengelolaan, konten manajemen, operasional, sampai dengan evaluasi. Lalu ada pengelolaan laboratorium sains digital. Setelah dari sisi infrastruktur, konten, dan aplikasi dari laboratorium sains digital lengkap, maka fokus berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan laboratorium merupakan ujung tombak dalam proses pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan laboratorium tersebut perlu didukung dengan tenaga labor yang profesional. Karena itu, tenaga laboratorium sebagai salah satu komponen penting terhadap pengelolaan laboratorium. Tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan proses pembelajaran sekolah melalui kegiatan laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan, tenaga laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional yang harus memiliki skill dan kompetensi di bidangnya. Bab 5 yaitu strategi implementasi laboratorium sains digital pada SMA, yaitu ada tahap implementasi. Kondisi sekolah dari sisi infrastruktur, SDM, dan manajemen cukup beragam, maka kesiapan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan laboratorium sains digital juga akan beragam tingkatannya. Pengembangan laboratorium virtual juga sangat beragam dari sebuah sistem simulasi yang sederhana sampai simulasi kompleks yang melibatkan lingkungan maya dengan berbagai perangkat di dalamnya. Oleh karenanya disarankan dalam implementasinya dilakukan secara bertahap dalam kesiapan dengan kesiapan sekolah dari sisi sarana, prasarana, dan SDM-nya. Lalu ada evaluasi dan pengembangan. Penerapan ajaran berbasis masuk pengoperasian laboratorium tes digital harus sejalan dengan pematangan di sekolah. Maka evaluasi secara terus-menerus perlu dilakukan untuk melihat keefektifan dengan diimbangi dengan upaya peningkatan kompetensi pendidikan dan laboratorium di bidang TIC. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.